Action. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Stefania Tan dan rekan saya Alessandro Brigan di acara Anak Atma Jalan-Jalan. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu UMKM budaya pariwisata yang terkenal di daerah istimewa Yogyakarta. Khususnya di daerah yang udah kita datangin kali ini, Step, yaitu daerah Malioboro. Kira-kira apa sih itu? Oke, kali ini kita akan membahas tentang paguyuban Kusir Andong di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang udah penasaran gimana sih keseruannya, yuk ikutin perjalanan kita hari ini. Andong adalah kendaraan roda 4 yang ditarik oleh seekor kuda. Andong ini merupakan salah satu pariwisata kebudayaan daerah istimewa Yogyakarta yang masih dilestarikan hingga saat ini dan menjadi salah satu wisata yang wajib untuk dicoba saat berkunjung ke Yogyakarta. Andong pertama kali diciptakan oleh seorang insinyur Belanda yang bernama Charles Theodor Delman. Beliau adalah seorang ahli irigasi Belanda yang bertugas membangun sejumlah objek strategis di Jakarta. Seiring berjalannya waktu, Andong mengalami pergeseran. Yang awalnya sebagai moda transportasi, sekarang menjadi sarana rekreasi yang dapat ditemukan di beberapa lokasi wisata. Pada bulan April 2016, paguyuban Andong pertama kali dibentuk di Yogyakarta. Paguyuban Kusir Andong DIY ini dibentuk untuk menampung aspirasi dari para pekerja agar tidak terjadi kekacauan. Selain itu, paguyuban ini dibentuk untuk melestarikan kebudayaan serta meningkatkan minat para wisatawan yang hendak berlibur ke Yogyakarta. Paguyuban ini terbagi menjadi 15 kelompok yang tersebar hampir di seluruh kota Yogyakarta. Para kusir Andong yang sedang bertugas memiliki ciri khas, yaitu mereka menggunakan blangkon dan juga memakai pakaian batik. Oke, saat ini kita sudah bersama dengan Pak Purwanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua dari Paguyuban Kusir Andong Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, mungkin buat Pak Purwanto nih, kita mau tanya-tanya sedikit dulu. Kira-kira mungkin Pak Purwanto bisa menjelaskan Paguyuban Kusir Andong itu secara garis besar apa sih, Pak? Sebenarnya Paguyuban Kusir Andong ini kita bentuk untuk mempererat persaudaraan di antara para kusir Andong agar dapat menjalin komunikasi untuk bermusyawarah apa yang perlu dimusyawarahkan itu. Berarti Paguyuban Kusir Andong ini mungkin satu-satunya paguyuban Kusir Andong yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ya Pak, yang bertujuan untuk melestarikan kebudayaan dan pariwisata di Yogyakarta, khususnya di Malioboro ini. Iya benar, jadi Paguyuban Kusir Andong ini satu-satunya di DIY, mungkin di Indonesia ya cuma ada di DIY ini. Paguyuban Kusir Andong ini membawai 15 kelompok, jadi cuma satu-satunya di DIY. Wah, luar biasa sekali ya Pak, satu-satunya di Yogyakarta dan satu-satunya di Indonesia. Oke, untuk kusirnya sendiri kalau mau bergabung ke komunitas ini, apakah ada syarat-syarat atau batasan-batasan tertentu, Pak? Kalau mau jadi kusir Andong di DIY ini harus sudah mempunyai KTP, ya minimal umur 17 tahun, terus mengikuti kelompok. Kalau ikut kelompok, kalau mau ngandong harus sudah punya andong dan dibuatkan KTA beserta andong beserta kudanya harus sudah memiliki, begitu. Berarti perlu ada syarat-syarat dan alat-alat yang harus disediakan juga ya Brigannya? Iya, perlu alat-alat yang harus disediakan, ada juga pakaian kuda, surjan, blangkon, itu termasuk alat-alat, juga kesehatan kuda itu juga perlu. Oh ya, untuk anggotanya sendiri saat ini terdapat berapa ya Pak jumlahnya? Untuk sekarang ini di masa pandemi ini kita belum mendata karena ada anggota kita yang meninggal, ada yang sudah nggak kuat lagi ngandong gitu. Itu belum kita data resmi kalang. Jadi kira-kiranya ya sekitar 430-an kira-kira. Untuk dalam keanggotaannya sendiri itu Pak, apakah ada batasan harus kusir laki-laki aja atau perempuan juga boleh? Ya ini kebetulan kebanyakan yang ikut anggota kita itu laki-laki ya. Tapi ada juga yang perempuan, itu ada 1 orang. Sudah
kita izinkan, namun kenapa dia malah sekarang lebih berat bekerjanya daripada ngusirnya. Tapi kalau dari kita, dari pengurus paguyuban itu ya seneng aja kalau ada yang cewek jadi kusir andong itu kan bisa lebih unik ya, lebih unik ya. Kira-kira apa ya Pak faktor yang mempengaruhi kayak cewek itu kayak terlihat kurang tertarik gitu untuk menjadi kusir andong ini? Sebabnya kita ini kusir andong itu bekerja keras ya. Untuk mengendalikan kuda harus konsentrasi, untuk kalau ada apa-apa ban rusak itu juga harus orang yang identiknya dengan laki-laki. Tapi kalau misalkan sebenarnya perempuan juga bisa melakukan itu. Makanya ini juga kita itu nunggu, moga-moga juga ada yang mau daftar lagi jadi anggota kusir andong yang perempuan ini. Kemudian selanjutnya gimana nih tanggapan masyarakat setempat terhadap adanya paguyuban kusir andong ini? Masyarakat itu pada seneng ya, jadi kusir andong itu sudah mempunyai suatu wadah tersendiri, bisa untuk berkeluh kesah, bisa untuk memecahkan masalah, bisa untuk mempererat persaudaraan, ada wadahnya kumpul-kumpul di paguyuban kusir andong ini. Menarik sekali ya Pak. Nah, selain sebagai tempat untuk bertukar pikiran, juga sebagai wadah untuk saling berbagi pengalaman. Nah, ada satu lagi nih fakta yang menarik tentang paguyuban kusir andong ini teman-teman. Nah, selama masa pandemi ini, paguyuban kusir andong ini menerapkan pembayaran secara scan QR, di mana pembayaran ini dilakukan untuk mengurangi penularan kasus virus corona. Benar seperti itu Bapak? Iya benar. Jadi menurut hemat saya, untuk program pemerintah yang harus pakai QR ini kan kita juga harus mengikuti zaman. Zaman ini harus berubah dengan pembayaran aplikasi. Dari pemikiran paguyuban kusir andong ini, bagaimana kalau transportasi tradisional ini diduetkan dengan pembayaran modern. Semoga dapat menambah penghasilan para kusir andong itu dan mengurangi resiko tertular COVID-19 ini. Oke, terima kasih Pak. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit nih dengan Pak Purwanto selaku Ketua dari Paguyuban Kusir Andong Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, terima kasih Bapak. Sekian anak jalan-jalan sekali ini. Nah, kalau ke Malioboro jangan lupa naik andong ya. Dadah. Bye-bye.